رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Para jamaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih dilimpahkan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil mi'ad. Hadirin para jamaah sekalian, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tidak lebih sepekan lagi, merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Yang pasti bulan Ramadan merupakan satu syariat yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Muhammad SAW yang wajib diikuti oleh kita semua sebagai umatnya. Dari setiap syariat yang Allah turunkan, tentunya dalam tradisi Islam itu bisa kita pahami, bisa dipahami dengan dua dimensi. Yang pertama dimensi eksetoris, yang kedua dimensi esetoris. Artinya bahwa setiap ajaran yang diturunkan Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad ada dua makna yang harus kita ambil, baik lahir maupun makna batin. Dalam urusan puasa ini ada satu kisah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang kaya raya yang memiliki budak, dia seorang perempuan. Ditemui oleh Nabi, dia sedang marah-marah kepada hamba sahayanya. Dan kondisi pada waktu itu terjadi di bulan Ramadan. Lalu Nabi memerintahkan pada si perempuan tersebut untuk berbuka. Namun perempuan tersebut akhirnya menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sedang puasa." Kemudian Rasulullah menjawab, "Kam min sha'imin." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini artinya, secara ilmu fikih, para ahli-ahli fikih mengajarkan kita puasa, yaitu dengan cara menahan lapar dan haus, tidak masuk barang sedikit pun pada hal yang membatalkan dalam jasad ini, dari mulai terbit matahari, dari fajar shodiq sampai tenggelam matahari. Namun Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bukan hanya itu, tapi mengajarkan shaim. Shaim atau saum, yaitu menjaga. Menjaga bukan hanya menjaga lahiriah saja, tapi juga menjaga batiniah dan juga wa ma haulahu yang ada di sekitar batin kita. Oleh karena itu, beberapa para ulama, terutama para ulama ahli-ahli spiritual, mereka membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada puasa lahiriah, puasa syariat. Yang kedua ada puasa thariqah. Yang ketiga ada puasa hakikah. Puasa syariat itu adalah menjaga makan dan minum agar tidak masuk pada perut kita dengan waktu yang ditentukan. Artinya puasa syariat itu semua orang juga insya Allah mampu dari pagi sampai sore tidak melakukan aktivitas makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah mampu.
Namun demikian, puasa yang kedua yang harus kita perhatikan. Puasa yang kedua yang disebut dengan puasa Thoriqoh. Puasa Thoriqoh ini puasa yang tidak ada waktunya. Dia berjalan selama hidup kita ada di dunia ini. Dalam puasa tersebut diajarkan oleh para ulama, harusnya kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita untuk tidak diisi oleh penyakit-penyakit hati dan penyakit pikiran. Artinya puasa Thoriqoh dengan puasa syariat itu bedanya hanya di waktu. Kalau puasa syariat itu berwaktu, yaitu di bulan Ramadan. Puasa Thoriqoh dia selamanya. Selama napas kita ada, selama hidup kini ada kita di dunia ini, maka kita wajib menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, agar tidak dihinggapi penyakit-penyakit hati. Makanya Rasulullah seperti hadis tadi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi dia bisa menahan lapar dan haus, akan tetapi tidak bisa menjaga hasudnya, tidak bisa menjaga sombongnya, tidak bisa menahan hubul jahnya, tidak bisa menjaga hati dan pikirannya. Hidupnya selalu suudon dengan masa depan, selalu depresi dengan masa lalu, karena memang masalah yang paling besar manusia itu adalah cuma satu, yaitu memikirkan masa lalu yang sudah berlalu dan khawatir dengan masa yang akan datang. Itulah penyakit manusia yang paling sulit untuk diobati kecuali oleh dirinya sendiri. Padahal masa lalu adalah kenangan, masa depan hanya sebuah harapan. Para hadirin rahimakumullah, nah, wajibnya kita terus menjaga hati dan pikiran kita agar selalu ada pada posisi positif. Ada posisi di mana Allah selalu hadir dalam jiwa kita. Supaya apa? Supaya puasa kita itu akhirnya sempurnanya bukan hanya sempurna lahiriah saja, tapi batiniah kita pun, pikiran kita pun menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dalam redaksi lain, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda ru'yati jamali." Di redaksi yang kedua ini sangat luar biasa, bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu dua. Yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua inda ru'yati jamali. Nah, indah ruyati jamal ini apa maksudnya? Indahnya sifat-sifat Allah. Ketika ada orang yang sudah berpuasa lahiriah, lalu dia berpikir positif. Ketika ada orang yang datang padanya memberikan kebaikan, lalu dia yakini bahwa yang datang itu bukan manusia, tapi salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah masuk pada kategori orang yang sudah berpuasa secara batin. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia ibadah, misalnya hari ini kita sholat duhur, lalu kita tidak menganggap bahwa sholat duhur ini karena kemampuan kita. Sholat duhur ini karena memang kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan di tempat ini. Artinya dalam kalbunya selalu ada la maujuda illallah. Yang ada itu hanya Allah. Kita bersedekah, kita yakini bahwa kita hanya marga lantaran dari rizki orang tersebut yang disalurkan pada kita, lalu kita berikan pada orang itu. Sesungguhnya itu adalah sifat rozak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diejawantahkan pada pribadi kita. Artinya, kita ini tidak bisa melakukan kebaikan apapun tanpa ada ejawantah sifat-sifat Allah, terutama sifat ar-rozak umpamanya, pada hidup kita, pada diri kita. Lalu misalnya ada orang yang tiba-tiba marah pada kita. Dia marah pada kita, lalu kita tidak reaktif untuk kembali memarahinya. Karena kita tahu bahwa ketika ada orang marah pada kita, sesungguhnya itu bagian dari sifat jalaliyahnya Allah yang diwakili dengan sifat al-qaharnya Allah.
Makanya ketika ada orang marah, lalu kita umpamanya menerima kemarahan tersebut sambil menganalisa kenapa saya dimarahi, kenapa Allah marah kepada saya, maka ketika itu bisa kita lakukan, kita termasuk orang yang sudah berpuasa secara thariqah, berpuasa secara pikiran, berpuasa secara hati. Dan yang ketiga, ada level puasa yang paling tinggi, puasa yang tidak ada waktu sama sekali. Seumur hidup kita harus berpuasa, yaitu puasa hakikat. Puasa hakikat itu adalah menjaga kolbu kita jangan pernah berpaling untuk mencintai yang lain kecuali Allah Ta'ala. Menjaga kolbu kita untuk selalu menyaksikan cahaya Allah Ta'ala. Menjaga kolbu kita untuk tidak diisi oleh hal-hal duniawi. Itulah puasa yang disebut dengan puasa hakikat. Dua puasa inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dua puasa inilah yang akan bisa membawa kita untuk memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga puasa ini, jika kita memang bisa melakukannya, puasa yang berwaktu ataupun puasa yang tidak berwaktu, yang selama hidup kita harus berpuasa, yaitu puasa thariqah dan puasa hakikat, maka insya Allah ibadah puasa kita akan menjadi ibadah puasa yang paripurna dan menjadi nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita disampaikan pada puasa di tahun ini, dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, disehatkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa bukan hanya lahiriah saja, tapi puasa batiniyah kita, puasa qalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب النبي رحمة ودواء والقلب من